Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Hendra Ratska, tentunya di YouTube channel gua Hendra Ratska. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dibandingkan Let's Go Ngobrol gua di saya sebelumnya. Kali ini di sebelah gua sudah bareng sama Teh Linda Bohai. Halo Teh, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah Teh, sehat. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ya. sudah dikasih kesempatan untuk datang ke rumah. Terima kasih banyak ya Teh. Iya, sama-sama. Nah, Teh Linda ini kan yang saya tahu seorang public figure ya, Iya, penyanyi di dunia entertain atau penyanyi dangdut. iya betul. Kenapa sih namanya Teh Linda Bohai gitu? Apa memang bohainya atau gimana tuh? Semenjak jadi penyanyi, Oke. ya timbullah nama Linda Bohai itu. Linda Bohai. Ya artinya Bohai itu, ya mungkin banyak orang bilang sebutan ya montok aduhai. Montok aduhai. Keren juga montok aduhai. Ya gimana lagi namanya penyanyi dangdut kan? Oh, penyanyi dangdut. Tapi selama pandemi kayak saat ini ngapain aja nih Teh di rumah? Ya gimana ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita kan di lockdown, mau keluar juga nggak bisa. Oke. Ya mau kemana-mana juga nggak bisa. Kayak gitu. Jadi di rumah itu nggak ada kesibukan apa-apa nih selain Ya paling apa ya? Ya nonton TV lah. oh di rumah aja ya. Di rumah aja Nggak lah. ada keluar lah ketemu teman, sahabat, sama penyanyi. Ya nggak bisa kan di lockdown. Di lockdown ya? Iya, nggak bisa ketemu gimana-gimana. Di rumah aja gitu. Iya, betul. Nah, kalau di rumah terus berarti kan nggak ada pemasukan dong. Ya banget. Betul banget itu nggak ada kemasukan. Ya, terus nggak ada pemasukan gimana dong buat makan sehari-harinya? Ini mohon maaf ya, Teh Linda Boy ini single parent kan? Iya betul, aku single parent. Single parent. Iya. Terus untuk kehidupan sehari-hari itu gimana tuh? Ya mau gimana ya, udah pas pandemi kayak gini, satu kita kan di lockdown. Lockdown. Job-job nyanyi nggak ada. Nggak ada. Terus tempat kerja juga ditutup, kafe-kafe juga. Terus yang ada kita pakai. Terus kita kan nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Oke. Akhirnya habis deh. Oh, berarti ada tabungan ya? Iya, Oh, berarti kalau di rumah terus bisa habis dong tabungan. betul banget. Soalnya apa ya? Udah lama jadi yang hasil kemarin itu ya habis. Habis. Betul. Berarti sangat prihatin sekali ya Teh ya. Pokoknya ya gimana ya? Ya soalnya kerjanya di dunia entertain ya Iya, kan. betul. Saat ini kan di lockdown, nggak boleh ada hiburan, hajatan. Sedih juga ya. Nah Teh, bicara di dunia entertain ya. Teh Linda ini sejak kapan sih jadi seorang penyanyi? Sudah lama sekali. Dari, Lama. dari kapan tuh? Dari tahun berapa tuh? Dari umur 14 tahun deh. 14 tahun. Itu udah lama juga ya. Lama. Lama juga. Pernah nggak sih ngerasain jenuh di dunia entertain? Enggak, atau biasa aja atau Biasa aja menikmati ya? Biasa aja. Menikmati gitu ya. Ya karena di dunia entertain kan happy aja Iya, gitu ya. betul. Oke, happy aja. Nah Teh, bicara di dunia entertain sebagai seorang penyanyi, apalagi public figure ya, Ya. ada nggak sih cemoohan dari orang-orang gitu atau gimana? Jadi seorang penyanyi nggak apa-apa, berbagi cerita aja nggak apa-apa. Itu ada semua kayaknya ya. Suka dukanya ada. Oh ada ya? Ya kita harus apa ya? Tebal kuping. Oh tebal Terus kuping. punya jantung 1000. Oh harus kuat-kuat ya? Iya, jadi ada omongan ini itu ya. Udah anggap aja angin lewat. Oh berarti ada nggak sih cerita waktu saat manggung, cerita-cerita lucu deh waktu manggung, entah kepleset di panggung atau gimana? Ada nggak cerita gitu? Pernah Ya? waktu itu kan nyanyi gitu. Nah udah gitu yang nyawernya dia agak sedikit arogan. Oh over lah. Konyol-konyol lah Konyol kayak ya. gitu. Mungkin ya posisinya kena miras, kita nggak tahu juga ya. Dia Oh terlalu hot jogetnya, jadi aku sampai di jangkang gitu ya aku jatuh. kesenggol jatuh gitu. Sampai jatuh duduk. Tapi tetap berlanjut tuh nyanyi. Lanjut, kita profesional. Profesional ya? Iya lanjut. Ya bagus juga sih. Kalau sampai joget kasihan juga ya. Iya emang suka dukanya ada sih. Ada suka dukanya. Ada. Nah bicara suka duka nih. Ya. Sukanya lu deh. Sukanya apa ya? Happy. Happy. Nah, happy. Kita
dunia panggung itu sebagai penyanyi ya happy, Happy, selalu ya. ceria, banyak teman kayak gitu. Nah, berarti kan sukanya tuh happy, dapat job, dapat bayaran, Iya. ya kan? Kita bicara suka dulu nih ya. Berarti kan kalau setiap dangdut itu kan nyanyi, menghibur, terus dapat saweran. Pernah nggak sih Telinda merasa risih disawer orang gitu? Atau memang ini profesi gua nih sebagai penyanyi nggak apa-apa lah gitu? Pernah nggak sih? Kalau aku sih enjoy aja sih. Enjoy aja ya. Heeh. Nggak gimana-gimana, memang gitu. Ya kalau udah profesi kita mau diapain lagi? Oke, Kayak gitu. Di sini ya kita pokoknya profesional aja. profesional aja ya. Iya. Pernah nggak sih merasa singgung tentang saweran? Misalkan pembagiannya kurang, ketidakjelasan. Ini nggak apa-apa sih, berbagi cerita aja, tapi tidak menjurus untuk ke orang lain ya, berbagi cerita aja. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah, Pernah ya? sering banget. Sering dan banget. Pernah gitu. Berarti, Ada yang kadang ada yang jujur, ada yang enggak, kan pimpinan kita nggak tahu. oh ya, Ya cuma mau gimana lagi, kita nggak bisa gimana. Ya udah terimain aja. Memang udah seperti itu, mau diapain? ya sebenarnya sih sebagai seorang penyanyi harusnya garda terdepan lah, karena kan dia paling depan kan. Iya betul. Harusnya kan lebih, ya sebenarnya sih harusnya bagi rata aja lah ya. Secara Seharusnya harus adil sih. adil aja lah Iya. bagi rata aja. Cuman kan, nah bicara soal itu ya, sebagai penyanyi ya, penyanyi itu kan nggak ada jaminan kan, Iya betul. nggak ada jaminan. Istilah kata gini loh, ini gue nyanyi, kalau orang kerja itu kan kerja lu pasti dibayar kan, Iya. karena emang udah terikat kontrak. Iya. Nah kalau sebagai penyanyi tuh gimana tuh hal seperti itu? Ya memang sih kita satu nggak ada gaji ya. Nggak ada gaji, Satu nggak ada gaji, kedua ya paling kita bayaran aja sih. bayaran aja ya, Sama ketiga ya sawer. saweran, Cuman itu aja. itu aja. Nah selama di dunia entertain kan saat ini kan single parent nih, Iya. apa ada yang nganter kah, ada yang nemenin, ada asisten bagaimana? Ada? Iya ada. Ada ya? Heeh. Ada yang ngedampingi juga Ya ya? ada juga. Ya soalnya kan seorang perempuan masa sendiri kan, Iya, heeh. belum dia make up. Nah biasanya kan seorang penyanyi itu kan cenderung dari make upnya nih. Iya betul. Biayanya mahal nggak sih kalau make up? Banget Mahal banget. banget. Karena kita memang pakainya produk dokter ya. Oke, ada perawatan juga Iya, berarti. perawatan. Jadi Mm-mm. bukan yang kosmetik abal-abal kayak gitu. Abal-abal. Iya. Karena Sekarang kan udah, penampilan itu ya membuat kita pede, ya uang nggak bisa bohong. oh, jadi harus punya uang juga nih. Iya lah pastinya. Kebutuhan wanita seperti itu ya teman-teman, ternyata harus punya, kalau mau tampil cantik harus punya uang juga nih. Iya modalnya harus gede banget. Ya nggak semua perempuan sih, cowok juga kayak gitu. Sama Sebenarnya ya, sama aja. perawatan Cuman juga. bedanya kalau perempuan kan make upnya kan. Iya. Nah, seorang single parent sekarang ada anak kan? Ada Satu, cewek udah sekolah, sekolah, sekarang udah kuliah. udah kuliah, alhamdulillah ya udah kuliah ya. Nah teh, ini agak sensitif ya untuk masalah pribadi ya, Iya nggak apa-apa. nggak apa ya. Pernah nggak sih sedih gitu, kepikiran anak gue gimana nih masa depannya, sedangkan gue itu sendiri saat ini? Sedih sih pasti ada ya. Ada ya? Hmm. Dengan seorangnya single parent, Iya, kita nggak ada suami, terus nyari nafkah juga sendiri. oke. Sedangkan dengan keadaan pandemi seperti ini, kita itu bingung. Anak kita itu butuh jajan, butuh bayaran, butuh biaya kuliah. Iya, Itu semua butuh pengorbanan yang sangat besar. Sedangkan kita seperti ini, bingung juga kan. Apa-apa serba susah. Kita keluar nggak bisa, kerja nggak bisa, pemasukan nggak ada. Jadi oleh karena itu, tolonglah dengan Bapak Presiden atau pemerintah ya, semoga cepat berakhir pandemi Iya. seperti ini. Jadi kita sebagai entertain, penyanyi, pemusik, pimpinan gitu, jadi kita bisa berjalan kembali. Jadi kalau seperti ini kita kan bingung, jangankan kita buat bayar kuliah, sedangkan kuliah itu biayanya besar sekali Besar, ya. ya. Buat makan sehari-hari aja kita nggak bisa, kita bingung gitu.
saya, ada pesan-pesan nggak buat orang-orang kalangan tertentu deh, supaya kita ini seorang yang bekerja di dunia entertain cepet bekerja lagi deh, normal lagi. Ada nggak? Silakan Teh. Ya pengennya sih untuk Pak Presiden gitu atau pemerintah, tolonglah dibuka kembali atau diizinkan gitu ya, pemusik, penyanyi, entertain seperti kita orang gitu, karena kita memang makannya dari situ gitu. Jadi kalau seperti ini lama seperti ini pandemi ya kita bingung kan gitu, makan juga susah gitu, karena kita butuh biaya yang sangat besar. Ini lagi kita ya ada yang punya anak, ada yang punya adik atau yang lain-lainnya. Kalau seperti ini kita bingung. Itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Jadi buat para kalangan atas ya, alangkah baiknya didengarkan seorang Teh Linda ini, apalagi dia ini seorang single parent yang harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya juga kebutuhan anaknya. Tisu. Ya, saya juga sih ngeliat seperti ini emang agak sedih juga. Agak sedih juga ya lihat cerita dari Teh Linda Bohain. Mungkin buat teman-teman sesama musisi, walaupun keadaan seperti ini tetap semangat. Yang punya jualan ya Teh ya, semangat jualan gitu, atau cari kesibukan lain, kegiatan lain yang bisa menghasilkan. Teh, terima kasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Jadi sedih nih. Oke, buat teman-teman, cukup sampai di sini wawancara singkat gue bareng Teh Linda Bohai. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.